Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Sumikapah. Di sini kita akan belajar mengenai materi transformasi, khususnya refleksi. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu refleksi? Nah, jika belum tahu, yuk kita belajar. Di sini ada pengertian refleksi atau pencerminan. Jadi, refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu, disebut juga sumbu cermin atau sumbu simetri. Nah, yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, kita bisa melihat untuk setiap titik T pada bangun asal dan bayangannya yaitu T aksen. D melambangkan jarak dan masalah sumbu pencerminan diperoleh hubungannya dt ke M sama dengan dt aksen ke M. Yang kedua, bangun asal dan bangun hasil terletak simetris terhadap sumbu pencerminan. Yang ketiga, setiap titik pada cermin invarian atau tidak berubah oleh adanya pencerminan. Yang keempat, setiap garis yang tegak lurus cermin invarian terhadap pencerminan. Yang kelima, pencerminan bersifat isometris atau berukuran tetap atau sama. Yang keenam, bangun hasil atau bayangan kongruen dengan bangun asalnya. Yang ketujuh, pencerminan merupakan transformasi atau pembalikan bidang. Yang kedelapan, orientasi bangun asal dan bangun hasilnya saling berlawanan. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam pencerminan. Yang pertama, kita dapat melihat ada pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Yang kelima, yaitu pencerminan terhadap titik 0,0. Yang keenam, yaitu pencerminan terhadap X sama dengan 2. Yang ketujuh, yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Nah, kita dapat melihat contohnya langsung. Di sini ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jadi ketika kita memiliki titik A-nya itu negatif 6,6. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen yaitu negatif 6, negatif 6. Nah, yang selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi, ketika kita telah memiliki titik C negatif 4, negatif 3, maka kita dapat mencerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan C aksen yaitu 4, negatif 3. Nah, di sini kita dapat melihat yang berubah itu titik pada sumbu X-nya. Tetapi pada sumbu Y-nya tetap yaitu negatif 3. Nah, selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap Y sama dengan X. Jadi ketika kita sudah memiliki garis Y sama dengan X, nah kita juga dapat melihat titiknya dapat dicerminkan garisnya terhadap garis Y sama dengan X. Dan selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Jadi ketika kita telah mengetahui garisnya itu Y sama dengan negatif X, maka kita dapat cerminkan, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap titik 0,0. Jadi kita dapat melihat pencerminannya yaitu seperti pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap X sama dengan 2. Jadi ketika kita telah memiliki titik C yaitu negatif 4, negatif 3. Nah, kita cerminkan terhadap X sama dengan 2, maka kita dapat melihat pada titik di sumbu Y tetap yaitu negatif 3, sedangkan ketika kita cerminkan terhadap X sama dengan 2, kita dapat melihat titiknya menjadi 8. Nah, selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Nah, kita dapat melihat ketika kita memiliki titiknya B yaitu 3,4, maka kita dapat mencerminkan terhadap Y sama dengan 2. Kita dapat melihat titiknya pada sumbu X tetap yaitu 3, sedangkan pada sumbu Y-nya
berganti, yang tadinya 4 sekarang menjadi 0, sehingga kita dapat melihat B aksennya yaitu 3,0. Nah, selanjutnya sama halnya dengan yang contoh tadi. Di sini ada pada bidang koordinat terhadap sumbu X. Jadi, ketika kita telah memiliki titik A yaitu 1,1, B 5,1, C 3,4, kita dapat mencerminkannya menjadi ketika kita telah mengetahui A-nya 1,1, maka A aksennya yaitu 1, -1. Ketika kita telah mengetahui B-nya 5,1, maka dicerminkan menjadi B aksen yaitu 5, -1. Ketika kita telah mengetahui C-nya 3,4, maka kita dapat mencerminkannya terhadap sumbu X menghasilkan C aksen yaitu 3, -4. Nah, maka kita dapat melihat untuk P pada titik X, Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya yaitu X, -Y. Sehingga kita telah mengetahui rumus pencerminan terhadap sumbu X, yaitu ketika P-nya X, Y, maka kita telah mengetahui pencerminannya yaitu P aksen pada titik X, -Y. Nah, selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi, ketika kita telah memiliki bangun ruang seperti berikut, nah, kita telah mengetahui titik A-nya, B-nya, dan C-nya. Jadi, ketika titik A-nya kita telah memiliki 2,1, maka kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen negatif 2,1. Nah, ketika B-nya 5,2, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, kita menghasilkan B aksennya yaitu negatif 5,2. Nah, ketika kita telah memiliki titik C-nya yaitu 1,4, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan C aksen yaitu negatif 1,4. Nah, jadi ketika kita telah memiliki titik X, Y pada P, maka dapat dicerminkan menghasilkan P aksen yaitu negatif X, Y. Nah, kita jadi telah mendapatkan rumus pencerminan P pada titik X, Y terhadap sumbu Y, maka menghasilkan P aksen negatif X, Y. Nah, selanjutnya di sini ada terhadap Y sama dengan X. Jadi, ketika kita telah memiliki titik A, B, C, misal untuk titik A-nya itu 2,0, maka ketika kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka kita telah mengetahui A aksennya itu 0,2. Ketika kita mengetahui titik B-nya negatif 6,1, maka kita dapat mencerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan B aksen 1,6. Nah, ketika kita telah mengetahui titik C-nya 3,2, maka kita dapat mencerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan C aksen yaitu 2,3. Nah, maka kita dapat melihat ketika kita telah memiliki titik pada P-nya itu X, Y, maka kita cerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan P aksen Y, X. Nah, kita telah mendapatkan rumus untuk pencerminan P, X, Y terhadap Y sama dengan X, maka menghasilkan P aksennya yaitu Y, X. Selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Jadi, ketika kita telah memiliki titik A, B, dan C, contoh ketika kita memiliki titik A-nya 1,0, maka kita cerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan A aksen yaitu 0,-1. Dan ketika B-nya 2,4, kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan B aksen yaitu negatif 4,-2. Selanjutnya, ketika kita melihat titik
pada bangun ruang tersebut, yaitu titik C-nya 0,4, maka ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, menghasilkan C aksen, yaitu negatif 4,0. Jadi ketika kita memiliki P-nya itu pada titik X, Y, maka ketika kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, menghasilkan P aksen, yaitu negatif Y, negatif X. Nah, sehingga kita telah mengetahui rumus untuk pencerminan P X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan P aksen, titiknya yaitu negatif Y, negatif X. Selanjutnya di sini ada pencerminan terhadap X sama dengan H dan Y sama dengan K. Kita telah mengetahui titik P-nya itu X, Y, maka ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, hasilnya yaitu P aksen, titiknya 2H dikurangi X, Y. Dan selanjutnya ketika kita telah memiliki P titiknya itu X, Y, maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan pencerminannya P aksen, yaitu X, 2K dikurangi Y. Nah, sekian mungkin yang dapat kita pelajari pada materi refleksi ini. Jangan lupa disimak kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.